Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di ibadah online kita di Sitri Kenisa Bekasi. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa lagi meskipun masih lewat ibadah online. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada hari ini. Ibadah kita hari ini akan disertai dengan pujian penyembahan dan akan ada juga firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara semua, ambil tempat yang nyaman untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang di rumah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita satukan hati kita untuk memuji Tuhan Yesus, amin. Sebab Engkau Raja yang agung, Engkau Raja yang mulia. Haleluya. Mari sama-sama katakan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, Kau yang berikan kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorakan. Amin. Dengan segenap hati, Raja keagungan sorakan. Haleluya. Haleluya. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kami. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Iman milikkanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Hanya bersama Roh-Mu, Bersama Roh-Mu kami pasti menang. Ku pasti menang. tinggi Nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorakan. serang Dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorakan. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Engkau Raja keagungan kami Tuhan. Kami bangga menyembah-Mu, kami bangga memuji-Mu. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorakan. serang Dengan segenap hati, Raja keagungan. Engkau Raja keagungan, Raja keagungan.
Kami mau lebih lagi bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Ini kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Sebab Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya Tuhan, selamanya kami mau menyembah-Mu. Mari sama-sama angkat hatimu hanya untuk Tuhan. Oh, Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. yang mulia. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya.
mau bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang mulia. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu yang ajaib. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Hanya bagi-Mu Yesus. Hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat, sebab Engkau yang layak. Terima pujian Yesus, 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 nama yang mulia. Yesus, Yesus, nama yang besar. Yesus, Yesus, nama yang penuh kuasa. Nama yang berkuasa, tidak pernah terlambat, selalu senantiasa bersama kami. Haleluya. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolongkan hidupku. Lebih lagi katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong kami Tuhan. Amin. Hanya bagi-Mu Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mari saat ini kita berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita untuk setiap keadaan kondisi mungkin yang sedang tidak menentu saat-saat ini. Kita berdoa supaya setiap iman kita dibangkitkan, supaya setiap iman kita dikuatkan untuk semakin melihat dan mengalami janji-janji Tuhan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengubah situasi, yang sanggup mengubah keadaan. Mari angkat suaramu berdoa. Kami percaya Tuhan, iman kami kuat bersama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami boleh melewati semua ini Bapa bersama-Mu. Bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan kami kuat. Kami mau membangkitkan iman kami di dalam-Mu Yesus. Hanya di dalam-Mu Tuhan, Lord Jesus. Mari saat ini kita berdoa untuk rumah Tuhan, Gereja Sitri Kenisa Bekasi. Kita lepaskan berkat. Mari kita lepaskan berkat untuk Gereja Sitri Kenisa Bekasi. Jemaat Tuhan yang semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Kita melepaskan berkat Gereja Sitri Kenisa Bekasi. Jemaatnya semakin mengasihi Tuhan, semakin
semakin lebih lagi mencintai Tuhan. Mari angkat suaramu, kita melepaskan berkat untuk gereja Sitri Kenisa Bekasi. Lepaskan berkat, berdoa dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk rumahmu yang sangat kau kasihi. Ini rumahmu Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya ada kesatuan jemaat di tempatmu ini Tuhan. Di rumahmu ini Tuhan kami percaya ada saling kepedulian di dalam nama Yesus. Menjadi berkat Bapa di dalam nama Yesus. Ada jiwa-jiwa mengalami perjumpaan bersamamu Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Jesus. Mari saat ini kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita lepaskan berkat untuk bangsa Indonesia. Bangsa yang kuat, bangsa yang besar, bangsa yang semakin diberkati oleh Tuhan. Kita lepaskan berkat untuk setiap pemerintahan, pemimpin kita Pak Presiden Jokowi. Mari lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia berhasil melewati Bapak pandemik ini di dalam nama Yesus. Kami bangsa Indonesia mengalami kemenangan, kesembuhan. Kau memberkati setiap keuangan di bangsa Indonesia ini. Kau memberkati setiap pemerintahan. Kau memberkati Bapak setiap kesehatan, pembangunan di dalam nama Yesus. Pendidikan kau berkati di dalam nama Yesus. Berkatmu, tanganmu yang besar di bangsa ini. In the name of Jesus God. In the name of Jesus God. Ku percaya Engkau bekerja Tuhan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, yes Lord, Engkau bekerja mendatangkan kebaikan. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Katakan dengan iman. Mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Hanya kuasa-Mu, hanya kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya. Tak pernah terlambat. Haleluya. Dan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya. Kau memulihkan, pulihkan hidupku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Betul sekali saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu datang tepat waktu. Dia sanggup memulihkan kita seburuk apapun keadaan kita. Saya punya ayat emas untuk kita renungkan sepanjang minggu ini, yaitu di Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya minta juga saudara untuk ikut membaca firman Tuhan ini bersama dengan saya. 1, 2, 3. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin saudara, renungkan firman ini sepanjang minggu ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita.
Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya yang sangat luar biasa. Dia adalah hamba Tuhan yang sangat setia melayani Tuhan, dan hamba Tuhan yang sangat diurapi oleh Tuhan, yaitu Bapak Robinson Pangaribuan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Hanya mukjizat-Mu Tuhan, mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya.
Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa menyambut kebesaran firman Tuhan. Anugerah terbesar yang kami alami dalam hidup ya Tuhan, ketika Engkau terus bersama dengan kami dalam setiap masalah, dalam setiap pencobaan, firman-Mu terus ada membuat kekuatan bagi kehidupan kami, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang bisa mengubah situasi ya Tuhan. Karena kebenaran firman-Mu, Roh-Mu ada terus bersama dengan kami, menghibur, mengajar dan menguatkan kami Tuhan. Dan saat ini juga ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menjauhkan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan. Apapun bentuk pekerja saat ini yang mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biar kuasa Allah Roh Kudus saat ini menutup bungkus pemberitaan kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan memancarkan cahaya kemuliaan-Mu dalam setiap kami yang mendengarkan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbuah di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kasih siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kembali kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini akan terus menguatkan kita di situasi-situasi seperti ini saudara. Tema khotbah hari ini yang mau saya sampaikan kepada kita adalah iman mengubah situasi. Iman mengubah situasi. Jadi kalau kita kembali review hidup ini saudara, semua manusia pasti mau mengubah situasi hidup dari yang baik ke yang lebih baik lagi, apalagi dari yang buruk saudara. Ini pasti mau merubah kepada hal-hal yang lebih baik. Jadi saat ini kalau kita tidak mau merubah situasi kehidupan kita, apalagi situasi pandemi ini, kita tidak mau mendekatkan kepada Tuhan, kita yakin dan percaya semakin hari semakin menjauh kita daripada Tuhan. Tapi hari ini tema ini akan membuat kita semakin hari semakin kuat dan mampu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Saat ini saya mau sampaikan 2 poin saja saudara, untuk menguatkan kita supaya hidup kita benar-benar ada dalam kuasa Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam bimbingan Tuhan, supaya benar-benar dalam situasi apapun kita bisa mengubah situasi itu supaya menjadi situasi yang lebih baik dan menguntungkan kita, terlebih menguntungkan orang lain. Mari kita baca ayat kebenaran firman Tuhan dari Yakobus pasalnya yang kedua ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ini yang menjadi poin pertama yang mau saya sampaikan bagi kita saat ini. Kita harus mau mengakui. Kita harus akui bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Iman tanpa perbuatan tidak akan mungkin mengubah situasi. Apa yang kita alami, cobaan yang kita alami, perasaan yang kita alami saat ini tidak akan mengubah situasi kalau benar-benar yang kita miliki adalah iman tanpa perbuatan. Tapi saat ini di sini ditulis, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kalau di sini kita lihat saudara, si Yakobus ini memberikan surat ini kepada orang-orang Israel yang di perantauan. Ya, kalau bagi kita saat ini kan kita membaca Alkitab dalam 2 Petrus 1 ayat 11 dikatakan kita ini manusia pendatang dan perantau di bumi ini. Jadi firman ini saat ini buat kita. Makanya di sini si Yakobus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada orang-orang Israel yang diperantaukan, karena orang Israel ini belum jauh waktunya dari ajaran-ajaran Yahudi yang mereka terima dari Abraham, belum jauh. Makanya di sini dikatakan hai manusia yang bebal. Sebenarnya ini kata ini kasar ini saudara. Karena dalam Matius 5 ayat 22 ini tidak bisa diucapkan kalau bagi orang yang pribadi. Ini hanya secara umum dia menyampaikan ini, makanya diterima. Kalau buat sendiri ini atau perorangan disampaikan, ini tidak akan diterima saudara. Tapi karena kumpulan orang banyak kepada semua orang Israel yang di perantauan, ini diterima.
Tapi orang-orang Israel ini karena masih belum jauh, keyahudiannya masih kental, orang-orang di sini masih melakukan sunat, jadi sangat susah untuk merubah. Makanya di sini dikatakan, mau engkau mengakui. Jadi orang Israel di sini, saudara, waktu itu sulit untuk mengakui bahwa iman tanpa perbuatan itu kosong. Mereka masih mau melakukan hukum-hukum Taurat, saudara. Mereka masih terikat dengan hukum Taurat. Makanya banyak yang mereka juga membandingkan ajaran Paulus yang di Roma 3 ayat 28. Di sana dikatakan Paulus, kita ini dibenarkan oleh iman, bukan karena melakukan kebenaran hukum Taurat. Jadi ajaran itu masih kental bagi orang Yahudi. Makanya poin pertama ini kita harus mau mengakui. Kalau kita tidak mengakui iman tanpa perbuatan adalah kosong, kita akan tidak bisa merubah situasi. Jadi di sini juga orang Israel kalau tidak mengakui iman tanpa perbuatan ini adalah kosong, mereka akan terus mengikuti perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dalam perjanjian lama, dalam hukum Taurat. Mereka harus disunat, harus diserahkan pada hari yang ke-8. Itu kebenaran firman Tuhan. Dan mereka harus melakukan itu. Tapi saat ini Yakobus menyampaikan dengan kesal ini. Yakobus, hai manusia yang bebal. Coba kalau gini, hai manusia yang bebal. Ini kesal dia ini menyampaikan ini. Tapi memang kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Yakobus ini memang salah satu murid yang tergolong galak. Coba kalau kita balik ke dalam Lukas 9 ayat 54 ya, biar kita lihat dulu si Yakobus ini. Yakobus itu termasuk murid Yesus yang galak, saudara. Coba dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-54 saya bacakan kebenaran firman Tuhan demikian. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Coba, hanya karena di ayat sebelumnya ini orang itu mau lewat dari Samaria tidak dikasih, saudara. Dia bilang sama Tuhan, ini, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Coba, lumayan galak ya. Jadi kalau dia nggak diterima, nggak didengar pembicaranya, ini galak. Makanya di dalam Yakobus 2 ini juga ayat 20 ini, hai manusia yang bebal. Coba sampai dikatakan itu kata-kata ini sebenarnya kasar, saudara. Tapi karena kekesalan dia. Coba, Tuhan apa yang nggak bisa dibuat Tuhan? Tapi dia meminta kepada Tuhan, Tuhan, apakah mau kau supaya aku minta? Kalau imannya luar biasa ya, karena si Yakobus ini melambangkan iman, Petrus melambangkan pengharapan, dan Yohanes ini melambangkan kasih. Makanya kalau kita baca Yakobus ini berbicara iman, Petrus berbicara pengharapan, dan Yohanes berbicara kasih. Jadi dari sini iman si Yakobus ini luar biasa, luar biasa. Dia mampu mengatakan, apa saya mau minta api turun dari langit. Jadi iman yang seperti ini, saudara, perlu ada dalam setiap kehidupan kita. Makanya kalau kita lihat ke bawah, saudara, di ayat 21 di sini ada dua contoh dikasih kepada kita. Contohnya, saudara, iman Abraham. Ayat 21 saya bacakan di sini. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ini luar biasa iman Abraham ini. Salah satu iman yang mengubah situasi, saudara, ini iman si Abraham. Coba, dari yang tidak ada domba untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ketika Ishak menanya, Bapak, ini sudah ada kayu bakar, di mana korban yang mau disampaikan kepada Tuhan? Apa kata Abraham, saudara? Tuhan yang menyediakan korban, Tuhan yang menyediakan anak korban, anak domba.
menjadi korban persembahan bagi Dia. Tapi pembicaraannya ini saudara, omongan si Abraham ini menjadi kebenaran. Setelah si Ishak tidak jadi dipersembahkan, di sini sudah ada anak domba. Jadi iman Abraham ini saudara benar-benar bekerja dalam hidupnya, bereaksi dalam hidupnya, bereaksi dalam pikirannya, bahwa semua kebenaran firman Tuhan ini ketika kita imani benar-benar akan mengubah situasi. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, ketika kita dengan kebenaran firman Tuhan, apakah iman kita mampu mengubah situasi hidup kita? Apakah iman kita mampu mengubah situasi apa yang kita alami? Makanya kekesalan si Yakobus di sini saudara, kalau kita baca ayat yang 19 ya, Yakobus 2:19 di sini dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya hal itu dan gemetar. Sampai ayat ini disampaikan oleh Yakobus kepada orang-orang Kristen waktu itu saudara. Mereka mendengar firman Tuhan, percaya. Tapi apakah mereka mengubah situasi? Tidak. Apakah mendatangkan keubahan bagi setan? Tidak. Jadi di sini disampaikan si Yakobus ini saudara, jangan sampai kita satu level dengan setan. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan gemetar, tidak mengubah kehidupan kita. Kita tidak mau mengubah situasi kehidupan kita. Itu makanya keras di sini si Yakobus, hai manusia yang bebal, jangan hanya dengar firman tidak mau berubah. Jadi di sini diingini oleh Yakobus supaya orang ini jangan hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi mereka juga harus mau melakukan kebenaran firman Tuhan supaya mereka berubah. Jangan mengikuti lagi aturan-aturan yang ada di perjanjian lama, di sunat hari ke-8, itu tidak perlu lagi. Jadi bagi kita juga ada banyak aturan di dunia ini yang tidak bisa kita tinggalkan hanya karena keinginan daging kita. Banyak aturan-aturan, baik aturan adat istiadat, aturan di keluarga, banyak itu yang kita ikuti dan melanggar kebenaran firman Tuhan. Jadi ini perlu bagi kita sekarang, apakah firman yang kita dengar ini menjadi iman yang bereaksi di dalam hati kita, bereaksi di dalam pikiran kita ketika kita mendengar hal-hal yang tidak berkenan kepada kebenaran firman Tuhan, kita bisa menolak. Ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita bisa mentaati. Jadi kalau kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan, tidak mentaati perintah Tuhan, apakah bisa merubah situasi? Sulit untuk merubah situasi. Merubah situasi ke makin buruk bisa, tapi untuk merubah ke yang lebih baik itu susah saudara, susah. Makanya orang Israel di sini waktu itu saudara, mau mereka mengikuti aturan-aturan yang di perjanjian lama. Terus si Paulus juga mengajarkan kita dibenarkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat. Di sini disampaikan supaya apa saudara? Supaya benar-benar mereka itu mau mengikuti kebenaran firman Tuhan ketika mereka mendengar. Dan keinginan Yakobus juga sekali lagi saya katakan, mereka mau mendengar firman Tuhan dan mau berubah supaya situasi ini berubah. Ini yang luar biasa dari iman Abraham saudara. Dari yang tidak ada domba berubah situasinya jadi ada anak domba di situ. Karena apa? Iman yang dia miliki itu bereaksi dalam setiap kehidupan dia saudara. Pikirannya dikuasai, hatinya dikuasai, jiwanya dikuasai, rohnya dikuasai. Inilah yang mengaktifkan si Abraham saudara, sehingga ketika dia dapat perintah dia harus turuti. Emang berat. Anak sudah lama ditunggu saudara harus dipersembahkan. Dan bahkan kalau dia mengikuti hukum Taurat, ini kekejian kalau mempersembahkan manusia sebagai korban. Tapi karena perintah Tuhan, dia harus lakukan. Nah begitu juga dengan kita saat ini saudara. Ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan, jangan takut.
ada pembicaraan yang gak enak nanti dari tetangga, dari keluarga, dari sekitar kita karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, jangan takut. Iman yang kita miliki itu akan mampu mengubah situasi. Akan mampu mengubah situasi. Itu yang luar biasa dari iman Abraham. Yang lebih luar biasa lagi saudara, ini iman si Rahab yang kedua. Iman si Rahab ini luar biasa. Dia ini gak pernah belajar firman. Dia ini bukan pengikut Tuhan. Tapi ketika dia dengar bahwa orang Israel akan datang memerangi mereka, ini udah pasti terjadi. Ini udah pasti terjadi karena apa? Karena semua yang didengar dia selama ini pasti terjadi. Ini yang luar biasa dari imannya si Rahab, saudara. Dari yang gak percaya Tuhan, tidak pengikut Tuhan, tapi ketika dengar berita bahwa orang Israel akan datang untuk memerangi mereka, dia langsung yakin, saudara. Dia langsung yakin. Si Joshua sama si Kaleb datang mengintai, dia menolong. Dia menolong. Itu luar biasanya. Nah sekarang kita umat Tuhan, sekian lama kita menjadi Kristen, dengar firman Tuhan, pengikut Tuhan. Apakah firman yang kita dengar ini membuat hati kita benar-benar meneguhkan apa yang sudah kita dengar itu menjadi iman yang kuat untuk mengubah situasi yang kita alami? Kalau kita tidak mampu mereaksikan apa yang kita dengar selama ini dalam hati dan pikiran kita, saudara, sulit untuk mengubah situasi. Sulit. Itu yang luar biasa, saudara, dari iman si Abraham dan iman si Rahab. Jadi perlu kita teladani yang dua ini, saudara. Ini diangkat dari perjanjian lama sampai saat ini. Ini menjadi terngiang-ngiang di setiap pikiran dan setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan. Itu luar biasa saja, saudara. Jadi itu yang pertama, kita harus akui bahwa iman tanpa perbuatan adalah kosong. Jadi yang kedua, saudara, kalau kita balik ke Yakobus 1 ya, saya kutip Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang. Jadi mulai dari pencobaan, ujian, itu harus kita jadikan kebahagiaan. Kalau kita tidak menjadikan ujian, pencobaan menjadi kebahagiaan, bagaimana mungkin merubah situasi? Kita dalam pencobaan, kita lemah, udah makin terpuruk. Kita dalam ujian, makin melemah, kita terpuruk. Tapi ketika kita benar-benar menjadikan itu semua menjadi kebahagiaan, inilah yang merubah situasi kehidupan kita. Coba, masalah datang dalam kehidupan kita, ujian dalam kehidupan kita bertubi-tubi, tapi kita tetap sukacita, kita tetap damai sejahtera. Ini akan merubah situasi. Coba saat-saat ini, saudara, ada begitu banyak yang kehilangan keluarga di masa pandemi ini. Kalau ada damai sejahtera, ada sukacita dalam setiap keluarga yang ditinggalkan, saudara, itu akan merubah situasi hidup mereka. Mereka akan rela, mereka akan tulus bahwa ini sudah waktunya. Ini sudah waktunya. Mereka bisa menerima. Tapi kalau tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kebenaran firman Tuhan yang membimbing, yang menuntun mereka, mereka kehilangan keluarga, apalagi yang kejadian Sriwijaya kemarin, itu akan terus hanyut dalam duka. Hanyut dalam duka. Tapi ketika ada kebenaran firman Tuhan, kita ingat seperti yang saya bilang tadi, bereaksi terus dalam kehidupan kita. Anggaplah suatu kebahagiaan.
jadikan itu sukacita. Ini yang memelihara hidup kita, saudara. Situasi seburuk apapun itu akan bisa berubah. Itu akan bisa berubah. Karena apa? Kuasa kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Kuasa kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Sudah kita lihat tadi contohnya Abraham. Dari tidak ada domba menjadi ada domba. Iman si Rahab, dari yang tidak percaya dengar berita, langsung dia imani, dia percayai. Nah sekarang bagi kita yang hidup di zaman ini, dengar kebenaran firman Tuhan, percayai, taati. Karena janji Tuhan tidak ada yang gagal. Belum digenapi dalam hidup kita, ya. Tapi berjuanglah terus. Berjuang. Jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Terus ibadah, sekalipun gak bisa di gereja, ibadah. Tetapi di rumah kita bisa membangun mesbah. Tapi puji Tuhan, mungkin di minggu depan kita sudah bisa ibadah onsite lagi, saudara. Kita berdoa supaya kita dipelihara. Coba, kalau kita berpikir, saudara, dimulai pandemi kita nggak ibadah, sekarang sudah banyak yang kena, kita ibadah. Memang janggal, tapi percayalah saudara, di tengah-tengah pandemi seperti ini sudah banyak yang kena. Bagaimanapun caranya untuk menjaga sudah sulit, karena di mana-mana sudah ada. Jadi jangan ini membuat kita takut ibadah. Kita sudah bisa ibadah dengan menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jangan takut. Dimanapun kita, di rumah pun kita, nggak ibadah pun kita, untuk terjangkit itu sudah banyak kemungkinan, saudara. Karena udah puluhan ribu yang kena setiap hari. Jadi jangan takut datang ibadah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadikan masalah ini sekarang kebahagiaan. Jadikan ujian ini kebahagiaan. Biarkan itu menghasilkan buah yang matang. Supaya apa? Supaya Tuhan disenangkan, kita mendapat sukacita, kita mendapat pemeliharaan. Itu luar biasanya, saudara. Jadi yang 2 poin ini saya sampaikan kepada kita, saudara. Kita harus mengakui saat ini, iman tanpa perbuatan kosong. Yang kedua, setiap ujian, setiap cobaan, jadikan itu kebahagiaan. Kedua poin ini kalau kita laksanakan dalam setiap perjalanan hidup kita, saudara, itu akan bisa mengubah situasi. Saat ini saya mau simpulkan kepada kita, saudara, dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar ini. Sekalipun kita memiliki identitas kekristenan, kita sudah dibaptis, kita sudah digembalakan, kita sudah penuh Roh Kudus, tanpa tindakan itu tidak akan mengubah situasi. Makanya ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan, kita iakan kebenaran firman Tuhan, kita lakukan kebenaran firman Tuhan, percaya situasi kehidupan kita pasti berubah. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Anugerah yang besar yang kami terima saat ini, ya Tuhan, itulah kuasa kemuliaan kebenaran firman-Mu yang akan kami terima, Tuhan, dalam setiap perjalanan kehidupan kami, supaya hidup kami benar-benar membawa hidup yang membawa situasi dalam setiap keadaan, supaya kami menjadi dampak dimanapun kami berada, ya Tuhan. Kami dilihat oleh orang-orang di sekitar kami bahwa kami punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu mengubah situasi seburuk apapun menjadi damai, sukacita dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kebenaran firman-Mu saat ini yang sudah kami dengar, bahwa kami harus mengakui iman tanpa perbuatan adalah kosong, dan kami akan menjadikan setiap ujian dan cobaan yang datang dalam kehidupan ini, Tuhan, menjadi kebahagiaan, supaya kami terus ada dalam kuasa, ada dalam pemeliharaan-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan saat ini dipelihara, dibela oleh Tuhan, bahwa Tuhan kamilah pemelihara kami, Tuhanlah pembela kami di masa sulit, di masa apapun ini, Tuhan, yang tidak kami inginkan, ada Tuhan bersama dengan kami. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Semua jemaat-Mu dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dan bisa berdampak dalam situasi apapun, karena kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus, kuasa kebenaran firman Tuhan
ada bereaksi dalam setiap kehidupan kami. Mari saudaraku umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, kita sambut berkat yang besar daripada Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini mengingatkan kita saudara bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih Bapak Robinson Pangaribuan untuk firman Tuhan yang disampaikan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur atau perpuluhan, bisa disalurkan melalui rekening yang tersedia. Dan untuk ibadah minggu depan kita akan ada ibadah on-site saudara. Jadi kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang sudah lama sekali tidak bertemu, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Kita juga ada ibadah online juga yang akan diadakan secara live streaming di channel YouTube yang tersedia saat ini. Dan ibadah akan dimulai pada jam 10 pagi. Bagi saudara atau Bapak Ibu yang tidak bisa hadir ibadah secara on-site, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.